Langsung ini ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kok udah pada ngantuk ini? Ayo, Ya, Pak. Iya, Pak. Itu Belum yang makan siang, Pak. yang Waktunya tidur itu keluar Pak. dulu itu cuci muka. Ya, mau istirahat. Sama gini Mas Ajat, no? Belum. Untuk pertemuan kali ini Bapak sudah menyampaikan minggu lalu ya. Apa materinya anak-anak? Masih ingat? Jenazah, Pak. Ya, jenazah. Ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu adalah jenazah. Nah, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran siang hari ini diridhoi oleh Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelasnya menyiapkan untuk yuk ketua kelasnya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengawali kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, untuk siang hari ini ada yang bolos nggak nih? Anak-anak? Hadir semua? Ya, Pak. Hadir. Oke, saya absen dulu ya. Oke, untuk yang pertama, Bu Dori masuk ya. Hadir, Pak. Salahuddin? Ada. Hadir. Neti masuk? Hadir, Pak. Pak, Bibi? izin pipis dulu, Pak. Sebentar, Pak. Iya. Bibi masuk? Hadir, Pak. Hadir. Harmuji? Dori udah izin. Harmuji masuk. Hadir, Pak. Hadir. Kamu ini ngapa di belakang sendiri itu? Lagi makan ya? Selanjutnya Maria Ulfa. Hadir, Pak. Ada Yesi. Yesi ada. Betty. Betty ada. Hadir, Pak. Siska. Siska mana Siska? Ada nggak? Untuk yang lain pada kemana ini? Nggak masuk ya? Ada yang dititip surat izin atau Alfa? Sabis hadir, Pak. Sabis hadir. Itu Desri kemana itu? Kok tempat duduknya kosong? Hadir, Pak. Oh, Pak, lagi Pak, di belakang, Pak. Oh iya. Oh iya, Wiono ini ngapa Wiono di belakang? Biasanya duduknya di depan, Wiono ini kok ke belakang? Takut ditanya ya? Absen sudah selesai ya, untuk anak-anak pada siang hari ini. Bapak punya pantun ya, untuk motivasi kita dalam belajar. Pantunnya apa? Sekarang ini kan tahun 2022, masanya Piala Dunia. Nah, siapa yang semalam nonton bola? Ada nggak? Yang hobi bola? Saya nggak suka bola. Oh, nggak suka bola. Yang laki-laki itu biasanya suka bola. Ya. Sepak bola tak boleh rusuh. Nah, ya. Biar kuat, minumlah jamu. Meski sekolah terletak jauh, tetap semangat untuk menimba ilmu. Siap, mantap. Jadi yang rumahnya jauh, ya tetap semangat untuk kita belajar di sekolah.
Ya, Pak. Sabikis itu kan rumahnya jauh, ya. Dari sekolah jangan tidur aja, ya. Harus Ya, semangat, harus belajar yang kuat. Kita beri cinta kepada kita semua. Yuk kita angkat tangannya. Kita beri cinta kepada diri kita untuk semangat dalam belajar. Ya, Pak. Untuk materinya sudah Bapak sampaikan yang minggu lalu, bahwasanya kita masuk bab baru tentang pengurusan jenazah atau perawatan jenazah. Oke. Ini Bapak punya video biar nggak ngantuk semua ya. Sejak Masuk siang. Ini buat dikirim ke bis, nanti titipin besok aja males kan. jam. Bapak ada yang berisik itu, Pak. Siapa itu yang berisik? Apa itu yang di situ? Tetangga. Berisik itu. Habis mati. Terlihat nggak? Bisa Kelihatan, terlihat? Pak. Hah? Belum, Pak. Belum. Belum ya? Belum muncul, Pak. Sabar ya. Ini agak lambat memang. Kok kecil, Pak? Apanya yang kecil, Nak? Kelihatan. Ya, sabar. Itu yang makan siapa itu? Saya, Pak, kan. Yang nggak dibagi-bagi loh, makan sendiri. Iya itu Pak, emang gitu orangnya, sendirian aja. Mana ini? Lama. Sabar ya, Nak ya. Karena sinyalnya. Terlihat? Terlihat ya, Nak? Kecil, Pak. Kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi melalui video ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara dalam pengurusan jenazah, yaitu memandikan dan mengkafan jenazah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pengurusan jenazah itu hukumnya adalah fardhu kifayah, yang artinya adalah kewajiban yang dapat diwakilkan. Contohnya adalah apabila terdapat orang muslim yang meninggal di suatu lingkungan, maka semua penduduk yang hidup di lingkungan tersebut itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengurusan jenazah, meskipun hanya satu orang saja. Nah, apabila tidak ada satupun yang melakukan pengurusan jenazah, maka berakibat kepada seluruh umat muslim yang terdapat di lingkungan tersebut mendapatkan dosa. Nah, bagaimanakah cara dalam pengurusan jenazah? Silakan simak video saya berikut ini. Dalam melakukan pengurusan jenazah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, jenazah itu harus orang Islam, apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Dan yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Kemudian ketentuan untuk memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, hendaknya dilakukan di tempat tertutup, agar hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja yang boleh melihat. Mayat dipakaikan kain seperti sarung atau sebagainya agar auratnya tidak terbuka. Siram tubuh mayat menggunakan air yang tidak panas dan tidak dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki selama beberapa kali hingga merata.
Kemudian mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Langkah berikutnya adalah mewudukan mayat, seperti wudhu pada saat sholat. Untuk membersihkan mulut mayat, digunakan jari yang telah dilapisi sarung tangan. Setelah diwudukan dan dibasuh seluruh tubuhnya menggunakan air agar hilang semua kotorannya, maka langkah selanjutnya adalah mengeringkan tubuh mayat dengan menggunakan handuk yang kering, kemudian mengganti kain basahan menggunakan kain baru yang kering. Berikutnya adalah mengkafani jenazah. Dalam mengkafani jenazah, hendaknya menggunakan sekurang-kurangnya 3 lapis kain untuk laki-laki dan 5 lapis kain untuk perempuan. Hamparkan 1 lapis kain yang disesuaikan dengan tubuh si mayat, kemudian ditaburi menggunakan wangi-wangian seperti kapur barus atau sebagainya. Letakkan tubuh mayat secara perlahan di atas hamparan kain, kemudian hamparkan kain lagi untuk menutupi auratnya. Kemudian hamparkan lagi selembar kain untuk menutupi seluruh tubuhnya. Lalu tutup kain kafan. Ikat menggunakan tali dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dan jenazah siap untuk disolatkan. Demikian tadi adalah penjelasan saya mengenai tata cara pengurusan jenazah, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Nanti nah itu tadi ada video yang sudah Bapak tayangkan. Semua melihat ya? Terlihat semua tadi? Lihat, Pak. Ya. Lihat, Pak. Coba ada yang bisa menyimpulkan dari video yang Bapak tayangkan tadi? Perwakilan dari yang putra ataupun yang putri? Yuk, ada? Siapa yang bisa menyimpulkan? Sebelum Bapak menjelaskan terlebih dahulu. Ya, saya Pak ya. Ya, ayo Saludin. Ya, jadi dari video tadi kalau kita lihat itu adalah cara memandikan jenazah. Ya. Di mana semua dibersihin sampai mulut aja dikurak-kurak gitu ya Pak ya. Ya. Nah, memandikan jenazah nggak boleh asal-asalan, tapi ada aturannya. Itu aja kali Pak. Terima kasih. Ya, baik sekali penjelasan dari Saludin. Mari kita beri aplaus kepada Saludin. Untuk yang perempuan ada? Yuk.
Yang perempuan, yang akhwatnya. Yuk. Coba ya sih. Pak. Tadi lihat videonya. Lihat Pak. Apa kesimpulannya dari Yesi? Tentang memandikan jenazah itu aurat si mayat harus tetap dijaga. Kemudian perlakuan terhadap mayat tetap harus manusiawi. Artinya misalnya dalam menekan-nekan perut itu dengan pelan-pelan, tidak boleh dengan ditekan terlalu kuat. Gitu Bapak. Oh, ya, bagus sekali jawaban dari Yesi. Mari kita berikan apresiasi dengan Agus. Untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah. Ya. Terlihat? Untuk materinya anak-anak? Lihat Pak. Lihat. Di sini kita masuk materi perawatan jenazah. Ya. Jadi tadi sudah kita melihat video untuk menyimpulkan gambaran kita untuk jenazah itu seperti apa sih harus perawatannya. Kenapa sih kok kita harus merawat jenazah, harus mengkafani, menyolatkan? Nah, nanti kita jelaskan atau Bapak jelaskan. Di sini capaian kita yang pertama yaitu adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena kita orang Islam, merawat jenazah pun harus sesuai dengan syariat Islam. Terus yang kedua yaitu adalah menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Jadi dalam kehidupan masyarakat, kita selaku orang Muslim, kita harus saling kerjasama atau saling tolong-menolong. Karena sifatnya manusia itu beda dengan hewan. Kalau hewan mati ya sudah selesai, ya nggak perlu kita kafani atau memandikan, cukup kita kuburkan sudah selesai. Tetapi kita selaku manusia, selaku sama Muslim, apalagi kita harus sesuai dengan ajaran-ajaran yang kita anut. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu harus kita menganalisis ya. Tadi sudah memahami atau pelaksanaan jenazah itu seperti apa. Dan nantinya yang terakhir saya minta anak-anak mampu melaksanakan perawatan jenazah. Minimal kita dalam keluarga. Kalau memang kita bisa dalam lingkungan masyarakat itu lebih bagus. Sebelum masuk di situ kita yang pertama yaitu takziah dan ziarah kubur terlebih dahulu. Kita harus tahu kalau kita nggak datang dulu gimana kita mau merawat. Ya, takziah itu adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia. Ya, itu hukumnya sunnah kalau kita takziah. Tapi bahkan bisa menjadi wajib. Nah, kok bisa menjadi wajib? Gimana? Nah, apabila jenazah muslim itu tidak ada yang mengurus, jadi kita terkena hukum wajib. Dan takziah itu sebaliknya dilakukan sebelum jenazah itu dimakamkan. Sebaiknya kita datang sebelum jenazah itu dimakamkan, kita ikut serta, minimal kita menyolatkan dan mengantarkan ke kuburan atau ke pemakaman. Nah, di sini yang memandikan dan mengkafani jenazah biasanya dalam keluarga dekat yang dibantu orang, ya. Orang itu maksudnya adalah orang yang berwenang atau yang sudah dipercaya oleh masyarakat itu untuk mengurusi jenazah. Ya, ini dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bertakziah hingga menyolatkan, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menghadirinya sampai ke kuburan, maka baginya mendapatkan pahala 2 qirat. Ketika Rasulullah SAW ditanya sahabat, apakah 2 qirat itu, wahai Nabi? Beliau menjawab, laksana 2 bukit yang sangat besar. Amalnya kalau kita bertakziah atau mengunjungi orang yang meninggal dunia. Hadis Bukhari Muslim. Selanjutnya di sini adalah
adab-adab kita bertakziah. Bertakziah itu punya adab atau tata keramanya. Yang pertama yaitu adalah takziah hendaknya didasari dengan niat ikhlas karena Allah. Tidak semata-mata yang lain. Kita datang, kita takziah kepada orang yang meninggal atau yang terkena musibah, kita harus karena Allah. Kalau kita sudah karena Allah, pasti amal lah yang kita dapatkan. Tapi kalau kita bukan karena Allah, yang lain yang kita dapatkan. Atau karena malu, karena ini, karena itu. Tidak pas. Terus yang kedua yaitu adalah berpakaian yang sopan, yang menutup aurat. Jangan pakaian mau ke ladang, mau ke kamar mandi, kita pakai untuk bertakziah. Kita harus berpakaian dengan sopan. Yang ketiga yaitu bersikap dan bertingkah laku yang baik. Ya. Sikap kita tidak boleh arogan, tidak boleh ya mengganggu, yang harus laku yang baik. Biasanya ini anak laki-laki nih kayak sabi yang sedang teriak-teriak tuh kan. Kalau waktu takziah jangan teriak-teriak. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Anak-anak? Ya, Pak. Ya. Terus yang ketiga yaitu berdoa agar jenazah diampuni dosanya dan dirahmati Allah. Cara mendoakan jenazah yang paling baik ialah gimana? Yaitu waktu dengan jalan waktu kita menyolatkannya. Ya, kalau waktu kita ikut menyolatkan, kita ikut mendoakan di situ, kita sudah ada doa. Ada yang sudah hafal doanya kira-kira? Dari jenazah? Ada? Belum Pak. Oh, belum. Ya nanti Bapak ajari biar bisa ya. Ya, Pak. Doanya kalau untuk laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan yaitu Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Nah, itu cara kita mendoakan jenazah. Terus yang selanjutnya yaitu hendaknya memberi nasihat kepada keluarga jenazah agar sabar, bertawakal, menjaga iman. Kita menghiburnya, ya. Kita bertakziah itu kita menghiburnya dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang bagus. Saya malah 4 yang belum. Sampai kita mengingatkan si jenazah yang buruk kepada keluarganya, tetapi berbicara dengan hal yang baik. Selanjutnya yaitu memberikan bantuan seperlunya, sekuat kita, semampu kita untuk memberikan bantuan. Ada harta dibantu harta, ada tenaga dibantu tenaga. Kalau nggak mampu, minimal kita membantu dengan doa, karena kita sesama Muslim harus saling mendoakan. Dan yang terakhir di situ adalah mengingatkan keluarga jenazah tentang hutang piutangnya, atau apabila jenazah itu ada hutang kepada tetangga atau kepada sanak saudara pun harus dibayar, karena hutang itu dibawa sampai mati. Oke, selanjutnya bertakziah dan ziarah kubur. Ziarah kubur itu hukumnya gimana? Boleh nggak Pak? Karena ada yang mengatakan ziarah itu nggak boleh, Nah, di sini Bapak akan jelaskan. Ya, ziarah kubur dalam hadis riwayat Muslim itu sudah dijelaskan. Ziarah kubur ya, yaitu adalah bertakziahlah kamu ke kubur. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat meningkatkan engkau kepada atau mengingatkan kalian untuk dalam kematian. Kalau kita ziarah ke dan itu ingat kita mati. Besok saya ini akan mati. Dan orang mati itu nggak mengingat umur ya. Kalau kita ibaratkan itu pohon kelapa. Ada yang punya pohon kelapa di rumah? Ada kan ya? Pohon kelapa itu. Ada Pak, ada. Pohon kelapa itu kalau sebelum buah itu nggak akan mungkin, ataupun yang buahnya itu nggak hanya tua yang jatuh. Yang masih kecil, yang namanya kalau orang Jawa mengatakan nama buluk ya. Buluk itu jatuh. Nah, mungkin nggak buluk jatuh? Nah, mungkin kan. Nah, sering kita tahu juga kan dulu itu ibaratkan kita manusia masih kecil pun meninggal dunia. Masih muda yang namanya degan ya, tahu degan ya? Kelapa muda pun bisa jatuh. Apalagi yang tua yang sudah coklat di atas kelapa, yang di atas itu pasti jatuh. Nah, coklat itu menandakan warna tanah. Nah, menandakan warna.
Kalau sudah warnanya kayak tanah, otomatis sudah mendekati. Jadi ibaratkan pohon bambu. Umur itu adalah kita ibaratkan kelak pasti akan jatuh. Dan selanjutnya ada pada ziarah kubur. Nah, ziarah kubur hendaknya kita didasari dengan niat karena Allah. Ya. Terus hendaknya kita berpakaian sopan sama dengan bertakziah tadi. Ya. Terus hendaknya kita mengucap salam untuk menghuni kubur dan mendoakan mereka memperoleh keselamatan serta kesejahteraan. Ini kalau mau masuk dalam kubur itu ada adabnya. Kita harus ucapkan salam. Gimana salamnya? Assalamualaikum ya ahlil kubur. Inna insyaallah bikum lahiqun. Sekali. Jadi itu caranya kalau kita berziarah kubur itu harus mengucapkan salam. Jangan nyelonong aja. Ya. Kalau ada yang jawab gimana? Ya enggak. Kalau ada yang jawab ya pasti nanti kalian lari, Pak. Kalian lari semua. Lari, Pak. Iya. Oh ya. Selanjutnya tidak boleh menginjak-injak atau duduk di atas makam. Tidak boleh meludah, kencing, ataupun buang sampah di atas makam. Walaupun itu hanya sebuah makam tanah penduduk, tapi itu kita harus ada adabnya di situ. Kita nggak boleh duduk di atas nisan. Kita nggak boleh menginjak-injaknya. Ya, sama aja kita harus sopan waktu dia masih hidup pun sama kan sopannya. Yang meninggal. Terus yang terakhir tidak boleh meminta tolong kepada penghuni kubur. Kita berziarah itu niatnya kita mendoakan, bukan meminta. Minta itu hanya kepada Allah, bukan kepada kuburan. Ya, boleh kalau kepada kuburan itu namanya syirik. Ya, kan? Oke, kita masuk dalam perawatan jenazah. Tadi sudah video kita tonton. Di sini Bapak hanya sekutip-kutip aja, karena nanti penjelasannya nanti Bapak bagi kelompok. Nah, kelompok itu bermusyawarah ya untuk menjelaskan bagaimana tata cara perawatan jenazah dan hasilnya dipresentasikan. Untuk minggu depan baru untuk setiap kelompok mempraktekkan tata cara perawatan jenazah, minimal memandikan dan mengkafani. Kalau membutuhkan nanti kita boleh dengan cara penjelasan. Nah, perawatan jenazah di sini adalah pengurusan jenazah ya. Seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Hukum melaksanakan pengurusan jenazah yaitu adalah fardu kifayah. Bagi orang Islam itu bagi orang Islam yang masih hidup, artinya mereka berdosa jika tidak seorang pun mengerjakannya. Maksudnya fardu kifayah ini bagaimana sih? Ada yang tahu pengertian dari fardu kifayah? Ada yang pernah baca-baca atau belajar sebelumnya? Kemarin kan Bapak sudah mengatakan. Ya, Ada? Saya, Pak. Ya, coba yuk. Fardu kifayah itu kalau sudah ada orang Muslim atau orang yang umat Islam sudah mengerjakan, kan sudah gugur kewajiban atas Muslim yang lain. Iya, bagus sekali kita hapus yuk dengan teman kita yang sudah bisa. Jadi simpulannya adalah fardu kifayah itu hukumnya wajib untuk kita semua. Sebenarnya ya wajib, tetapi kewajiban itu bisa gugur, ya bisa gugur dengan dilaksanakan ada sebagian umat Islam itu yang sudah melaksanakan. Kalau semuanya umat Islam nggak ada yang melaksanakan, ada orang meninggal tidak ngopeni, malah biarin aja, biar tergeletak, nggak dimandiin, nggak dikafani, nggak disolatkan, nggak dikuburkan, semuanya terkena dosa. Itu adalah pengertian. Selanjutnya di sini tata cara perawatan jenazah, ya. Memandikan. Ada hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, ya. Memandikanlah di jenazah dengan air serta daun bidara atau dengan sabun. Nah, jadi cara memandikan itu kita harus, atau memandikan itu mensucikanlah bahasanya.
sebelum jenazah itu kita kafani, kita sholatkan harus disucikan terlebih dahulu. Lebih baik atau lebih bagus kita sucikan dengan sabun. Nah, terus yang kedua yaitu mengkafani. Ya, dari hadis riwayat Abu Daud, ya dari Ali bin Thalib, jelaskan, janganlah kamu berlebih-lebihan untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan harus sesungguhnya. Nah, kain kafan kalau untuk laki-laki berapa lembar? 3, Pak. 3. Tadi penjelasannya kan video udah ada ya untuk perempuan? 5, Pak. 5. Oke, bagus sekali. Nah, itu tidak boleh berlebih-lebihan, mentang-mentang ada orang kaya, udah saya beli biar tebel. Nah, ya tetap harus ada aturan dalam syariat atau dengan tata cara perawatan jenazah. Terus yang ketiga yaitu mensolatkan. Ya, mensolatkan jenazah dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan, solatkanlah jenazah-jenazah kalian. Sallu ala mautakum. Ya, jadi kalau sudah kita kafani kita sholatkan. Dan yang terakhir setelah kita sholatkan kita kuburkan. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah mengatakan, hendaklah kamu segerakan menguburkan jenazah, karena jika seorang yang soleh maka kamu mendekatkannya kepada kebaikan. Dan jika ia bukan orang yang soleh, supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Jadi kalau sudah jenazah itu sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, buru-buru dimakamkan. Ya. Karena apa? Kalau dia jenazah yang baik atau yang soleh, dia akan segera mendekatkan atau menghadap kepada Allah. Kalau dia orang yang buruk, dia terbuang dari tanggung jawab. Nah, biar cepat ketemu malaikat, biar ditanya sama malaikat. Ya. Nah, itu adalah tata cara perawatan jenazah. Di sini ya tadi di video juga sudah tertera ya dalam perawatan jenazah memandikan itu seperti apa, syarat-syaratnya. Yang wajib memandikan itu adalah orang Islam, ya dapati tubuh walaupun sedikit, ya bukan yang mati syahid. Mati syahid ada yang tahu mati syahid itu apa? Mati syahid ada yang tahu? Pak, mati Ya. dalam peperangan, Mati Pak. dalam membela agama. Membela agama, peperangan. Mati yang membela agama. Kalau sekarang kan nggak ada orang perang, terus gimana? Ada nggak sekarang ini mati syahid? Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, Pak. Oh, ada syahid dunia, syahid akhirat. Kalau syahid akhirat itu yang seperti apa, Pak? Atau syahid dunia? Syahid dunia, syahid akhirat tadi gimana? Syahid akhirat itu yang membela agama. Kalau syahid dunia itu kalau kita tolabul mimpi, PPG ini kok tiba-tiba plek meninggal. Syahid dunia. Oh, iya. Bagus sekali. Pinter ini. Jan. Murid Bapak ini yang paling pinter ini Harmuji ini. Karena dia sering baca. Nah gitu, tolong dicontoh ya. Anak seperti Harmuji itu. Harmuji itu suka baca. Bapak sering lihat Harmuji ini di perpus terus. Gak tahu tidur apa baca ya gak tahu. Yang penting dia sering ke. Jadi kalau syahid ini, kalau sekarang ini kan nggak ada ya dalam peperangan. Kalau syahid itu tidak perlu dimandikan karena apa? Karena kalau pada waktu dulu ya, pada zaman Nabi ada peperangan, darah itu adalah saksi untuk masuknya dalam surganya Allah. Makanya nggak boleh dimandikan atau tidak ada kewajiban untuk dimandikan. Ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada sabda Rasul tentang memandikan jenazah dari hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaga kepercayaannya, tidak dibukakan kepada orang lain atau aibnya ditutupi, ya, dan dilihat pada mayat itu bersihlah dari segala dosanya seperti keadaan waktu dia dilahirkan oleh ibu. Sabda beliau lagi, hendaknya kalian menggelapainya atau dalam keluarga ya
itu keluarga-keluarga terdekat, keluarga si mayit. Nah, jika pandai memandikan, lebih baik keluarganya. Jangan orang lain, tapi harus keluarganya. Makanya kita harus bisa, ya, harus bisa untuk merawat atau memandikan jenazah atau merawat jenazah, semuanya harus bisa. Jika kita tidak pandai, gitu ya, ya Pak. pandang Itu yang Pak ya. iya. Masa coba gini contohnya, kalau orang tua kita meninggal nih, kita nggak bisa, terus kita serahkan kepada orang lain. Orang tua kita ada ya sedikit lah yang cacat, contohnya di bawah keteknya ada panu, nanti orang tersebut bisa mengatakan aib orang tua kita, kan kita malu ya, karena jenazah orang tua kita aibnya keluar. Kalau kita sendirian merawatnya, otomatis nggak akan mungkin kita akan keluarkan aib orang tua kita. Ya, kita harus belajar, harus mampu merawat jenazah. Ya. Kalau anaknya jauh-jauh gimana, Pak? Anaknya jauh-jauh. Anaknya jauh, orang tuanya gimana? Kalau anaknya jauh, gimana coba? Ada yang jawab? Misalkan anaknya pergi keluar cari nafkah gitu, ke luar negeri, TKW gitu. Gimana? Tinggal orang tua sendiri di rumah tuh gimana? Orang tuanya sendiri di rumah. Asia betul, Pak. Orang tuanya meninggal, terus gimana? Ada yang jawab? Ya. Jadi apa harus nunggu anaknya pulang dulu, Pak? Gitu kan? Ya, tadi Pak. katanya suruh anaknya yang ngurusin. Ya, nggak seperti itu. Jadi gini, selama kita mampu, selama kita dekat dengan orang tua, kalau orang tua kita meninggal, kita yang merawatnya. Gitu loh, ya. Kita yang merawatnya. Ya, kalau kita ada uzur jauh, terus tadi kan di atas Bapak sudah menjelaskan, segerakanlah memakamkan atau mengurusi jenazah. Jangan nunggu-nunggu. Anaknya di luar negeri nunggu pesawat, aduh, ya nggak boleh, itu menunda-nunda dalam perawatan jenazah. Boleh ya? Jadi harus ya. Sip. Oke, di sini langsung aja Bapak membagi kelompok ya. Bagi kelompok, saya bagi kelompok, Bapak membagi kelompok besar aja ya. Kelompok besar. Nah, kelompok pertama yaitu yang berawalan A. Siapa A? Ada Ahmad Wiono, kelompok 1 ya. Ya, Pak, ya. Kelompok 1. Terus anggotanya Wiono ada Wiwi. Ya. Terus yang ketiga anggotanya ada Siska. Terus kelompok 2. Oh, satu lagi. Ada apa? Harmuzi. Itu kelompok 1. Kelompok 2 ada Hudori. Ketuanya ya, Hudori. Ya, Pak. Terus anggotanya ada Sabikis. Terus siapa yang belum? Itu yang belakang, yang belum. Bu Yesi. Yesi ini diem aja. Apa sakit Yesi? Ya Pak, lagi batuk Pak. Oh ya. Jaga kesehatannya ya. Karena sekarang musimnya sakit, jadi harus kita jaga. Banyak-banyak minum air putih dan hangat. Nah, satu lagi siapa yang belum? Tadi udah, yang lain. Siapa? Belum, Pak. Siapa? Ya, Salma belum, Pak. Oh, Salma, ya. Salma. Ini satu lagi yang belum, ini Betty masuk di kelompok berapa mauan Betty? 1 apa 2? Betty? Betty mau masuk kelompok berapa? Kelompok 2 aja ya. Oke, Pak. Karena dekat sama Salma ini Betty. Nanti kalau saya jauhkan nanti nggak mau kerja atau nggak mau ikut-ikutan dalam tugas kelompok. Nah, ini ada gambar ya. Itu adalah pemakaman. Jadi kita ingat nanti kita
semua pasti akan mengalami atau kita akan datang ke rumah. Nah, ini rumah ini. Rumah apa namanya, Nana? Rumah masa depan, Pak. Nah, rumah masa depan. Rumah yang abadi ini di sini. Ya, yang sekarang kalian tempati di rumah yang megah, yang ada AC-nya, yang enak, nyaman, kasurnya, ya. Nah, itu hanya sementara. Ini adalah rumah yang abadi. Rumah yang akan kita pasti ini nggak akan kita tinggalkan. Ini ada, kita mencermati dalam cara memandikan, boleh dengan cara kita taruh, boleh dengan cara kita pangku, mayat atau jenazahnya laki-laki, semua yang memandikan juga laki-laki. Terus yang ketiga di sini yaitu cara memandikan. Yang kedua ya, harus ditutup auratnya. Ini tadi kan masih ada bajunya, dibuka terlebih dahulu, nah, tutup bajunya. Dan yang selanjutnya di sini mengkafani, ya. Sebelum dikafani semua lubang-lubangnya ditutup dengan kapas dan dikasih benda ataupun agar apa? Agar tidak cepat dimakan oleh lalat atau dimakan oleh binatang-binatang yang di dalam tanah. Oke, dari sini sudah selesai materi kita untuk pembagian kelompoknya sudah. Jadi untuk hari ini ada yang mau ditanyakan tentang perawatan jenazah, Nana? Pak, boleh izin bertanya, Pak? Oke, ya, Udori, silakan. Pak, tadi saya dengar Bapak, Pak, itu kita tidak boleh meminta, Pak, meminta di kuburan, Pak, meminta-minta, Pak, kepada mayit. Itu kalau dulu saya masih ingat, Pak, masih SD, Pak, diajak sama bapak saya untuk ke makam, katanya ziarah. Tapi ngomongnya minta doa restu, Pak. Itu kategori minta atau tidak ya, Pak ya? Minta doa restu mau sunat, Pak. Dulu gitu, Pak, diajakin sama bapak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya Udori ini. Dulu waktu mau sunat diajak ke makam minta doa restu. Ada yang mau bisa menjawab? Ya, Pak. Ada yang bisa menjawab dari kelompok lain atau dari teman-temannya? Itu salah satu minta apa enggak? Minta doa restu itu. Ya, sama enggak, Pak ya? Boleh enggak gitu, Pak? Boleh atau enggak? Yuk, ada yang bisa menjawab? Ada? Armuji? Masih ngantuk, Pak. Ngantuk. Yang lain? Ada? Biono? Boleh enggak? Tadi pertanyaannya belum jelas tadi sempat ini gangguan. Pertanyaannya enggak jelasnya. Udori itu waktu kecil, Pak ya. Waktu kecil pernah diajak orang tuanya ke kuburan. Nah, mau disunatin tapi di situ bahasanya meminta doa restu. Nah, itu boleh enggak gitu? Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau meminta sama yang sudah meninggal itu enggak boleh. Sudah meninggal. Enggak boleh ya meminta sama orang yang meninggal itu enggak boleh. Itu hukumnya apa? Sirik. Sirik. Jadi gitu ya, Udori ya. Jadi ya, Pak, dulu tidak tahu kalau Pak, masih kecil. Meminta kepada orang yang meninggal maupun itu doa restu nggak boleh. Tetap itu ada kesirikan. Jadi kalau kita bertakziah itu mendoakan agar jenazah tersebut diampuni dosanya dan ditempatkan di sisi Allah. Ini ada lagi dari materi yang Bapak sampaikan. Ada pertanyaan lagi dari yang perempuan? Siapa tahu ada yang mau bertanya? Silakan. Tentang perawatan jenazah. Ada? Enggak ada, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Kalau cukup sudah bisa dipahami minggu depan. Saya mau tanya dulu. Gimana coba? Dulu. Ini tadi kalau jenazahnya itu gugur dalam medan peperangan, itu gimana cara merawat jenazah yang gugur dalam medan peperangan? Ada pertanyaan nih dari teman kalian,
bagaimana sih merawat jenazah di medan perang? Nah, walaupun sekarang nggak ada, tetapi kita harus tahu ilmunya, ya, karena itu adalah pengetahuan, kita harus tahu. Gimana, ada yang bisa? Ada yang tahu cara merawatnya gimana? Tadi kan sudah Bapak jelaskan. Kuburkan saja, Pak. Kuburkan saja. Disolatkan, karena darahnya kan jadi saksi. Menurut Maria, Ulfa ya, dikuburkan ya, aja langsung. Ada yang lain? Ya Pak, saya Pak. Ya, Audori. Cukup dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan Pak. Cukup dikafani, solatkan dan dikuburkan. Yang lain? Ada? Yang lain? Nah, cukup. Peperangan apa, Pak? Peperangan apa? Tuh, Wiono, peperangan apa, Wiono? Melawan waktu itu tentara-tentara Quraisy. Orang Islam melawan tentara Quraisy pada waktu Nabi Muhammad SAW itu dalam mendakwahkan Islam. Oh, itu yang namanya mati syahid akhirat, Pak. Tidak perlu dimandikan, cukup dikafani, solati. Bahkan ada yang mengatakan tidak perlu disolati, langsung dikafani, langsung dikuburkan, itu boleh, gitu. Bagus sekali jawabannya. Jadi bisa kita simpulkan ya dari jawaban teman-temannya, kalau ada jenazah yang sifatnya atau yang meninggalnya mati syahid, itu tidak perlu kita mandikan, ya. Langsung kita kafani, kita sholatkan boleh, enggak juga enggak apa-apa, langsung dikuburkan. Itu sudah pasti jaminannya masuk surga. Tapi Wiono jangan ikut perang sekarang ya. Nanti Wiono ikut perang sekarang. Sekarang enggak ada perang-perang. Ikut perang-perangan, Pak. Iya, Pak. Enggak ada kaum Quraisy sekarang ini. Perang syahwat. Nakal itu, Pak. Boleh sekarang. Cukup ya, kita cukup pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pertemuan kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu saja saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.